Saya pun mau jadi wartawan bukan karena pilihan, karena kebetulan. Kebetulan. Ya, Harian Surya menceritakan bahwa saya dan teman saya sekarang menjadi politisi di Nasdem itu Gus Effendi Khoiri bahwa kehilangan kontak. Memang tidak ada kontak. Ya. Karena kami pun masuk malam, tiba-tiba kami dijemput oleh orang yang tidak kami kenal. Dan 12 pemimpin dunia pernah mewawancari dan saya mewawancari. Di antara mereka ini yang paling wow gitu siapa, Pak? Menurut Pak Arik ya, dalam konsep ini orang ini jos ini. Ya saya Benazir Bhutto pasti. Benazir Bhutto. Karena dia secara kultural dia sebetulnya tidak bisa pemimpin perempuan. Karena di negara yang itu ya. Ya. Kemudian yang mengesankan lain juga sebetulnya dengan Arafat. Yasir Arafat ya. Yasir Arafat. Wartawan selalu diasosiasikan bahwa dia ada intel juga. Karena sama ya, mirip pekerjaannya ya. Mirip karena semua menghimpun informasi. Betul ya, mirip ya Pak. Menghimpun informasi. Nah, wartawan selalu memilih dan memilah mana yang baik untuk negeri ini, mana yang baik untuk kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra. Tribuners, ada satu pepatah, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Pepatah itu rasanya tepat untuk menggambarkan sosok yang menjadi tamu saya pada kesempatan kali ini. Beliau adalah seorang jurnalis senior, punya jam terbang gak main-main ini, 44 tahun mengabdi di lingkungan Kompas Gramedia. Dan pada tanggal 21 April yang lalu, beliau ini dinyatakan purna tugas dari Kompas Gramedia, dan nomenklatur beliau, nomenklatur disebutan aja yang terakhir sebelum menjalani purna tugas adalah Direktur Utama Kompas TV. Dan beliau sudah sangat dikenal, ya. Saya manggilnya Mas Rik aja karena beliau ini sebenarnya belum tua, baru 69 tahun. Dan saya akan sapa beliau. Assalamualaikum senior. Waalaikumsalam Mas Feby. Wah, luar biasa ini. Senang bisa ketemu. Dia hampir ya. Pak Arik tadi saya ikut nonton. Ya. Pak Arik saya tadi di mengantar bilang bahwa Pak Arik ini punya jam terbang 44 tahun. Iya kan? Pak Arik, apa ya? Bisa cerita sedikit. Kok Pak Arik kerasan ya, 44 tahun jadi jurnalis, padahal Pak Arik punya kesempatan jadi politisi, jadi pejabat, jadi diplomat, bahkan jadi pengusaha. Apa Pak Arik yang membuat Pak Arik kerasan mendalami dunia jurnalistik yang nggak pasti ini selama 44 tahun? Untuk pelajari kita bersama. Iya, ini pertanyaan menarik karena saya pun mau jadi wartawan bukan karena pilihan. Karena kebetulan. Kebetulan. Jadi, nah, yang menarik dari yang kebetulan itu akhirnya menjadi sebuah pilihan. Jadi pilihan. Nah, saya masuk ke Kompas, harian Kompas, itu bulan Maret 1981. Waktu melamar, tidak ada bayangan jadi wartawan. Melamar gitu aja? Melamar itu saja, karena saya kebetulan pencari kerja. Job seeker. Tapi dalam interaksi kemudian saya tidak berpikir lagi tentang wartawan, tapi ada para senior. Saya berguru pada mereka, Pak Yakob, kemudian para senior yang lain. Saya berguru pada mereka dan mereka memang mentor yang luar biasa. Nah, ini akhirnya proses dari waktu-waktu berjalan begitu saja, dan akhirnya saya menemukan diri saya di situ melewat pekerjaan dan interaksi dengan teman-teman. Selain saya berguru para senior, saya juga belajar dari teman-teman dan itu menyenangkan. Dan tidak terasa ya akhirnya tahun ini tanggal 21 seperti yang disebutkan oleh Mas Feby,
ya ada terminalnya juga. Ada terminalnya ada juga. Ya, ada terminal juga. Karena mungkin ada terminal lain yang menanti juga. Iya. Karena jalan itu tidak boleh berhenti katanya. Gitu ya. Iya. Pak Rik, tadi kan saya menyebutkan sebagai seorang jurnalis ya, pasti kan punya banyak peluang. Bisa jadi politisi. Apakah selama karir 44 tahun ini tidak pernah ditawari jadi politisi, diplomat, ya kan, pejabat negara gitu, Arik? Iya. Saya pernah ditawarkan waktu itu sebagai ilmuwan. Oh, ilmuwan. Ya. Saya ada peluang untuk ke Princeton University karena kebetulan saya kerja malam, siang sampai malam di Desk Internasional di Harian Kompas, lalu paginya saya kuliah. Nah, setelah 3 tahun kuliah, saya ditawarkan oleh Profesor Tuti Herati waktu itu untuk kuliah. Beasiswa ya, Pak Rik? Beasiswa. Tapi saya kan baru belajar kewartawanan. Saya dengan cara saya menghindar. Akhirnya nggak jadi. Itu pertama. Iya. Lalu yang kedua, saya pernah ditawarkan juga untuk waktu itu di gubernur lah. Ya, tapi itu hal-hal yang biasa lah. Ya, tawaran apakah serius tidak serius, saya tidak tahu. Tapi pernah ada interaksi seperti itu. Lalu mungkin saya sebut juga, tapi mungkin tidak pas untuk disampaikan di sini. Atau mungkin pas juga, karena ditanyakan oleh Mas Febi. Saya pernah ditawarkan juga untuk menjadi duta besar. Oh, diplomat ya Pak? Diplomat. Tapi saya merasa bahwa saya tidak mampu jadi wartawan. Saya tahu diri lah, karena jadi diplomat itu ada, menurut saya pasti ada kategorinya, ada klasifikasinya. Lalu harus ada passion juga di situ. Dan saya merasa tidak, karena saya berapa kali berinteraksi dengan para diplomat dan saya merasa bahwa pekerjaan seperti itu mungkin tidak sesuai dengan saya. Cocok gitu ya kira-kira. Gak cocok gitu. Mungkin subjektif, tetapi akhirnya saya tidak melakukan itu. Dan saya akhirnya terus bergulat, dan di ujungnya, karena saya sudah mau memasuki umur tadi seperti disebutkan, akhirnya saya bilang ya lembaga juga memberikan kesempatan untuk terus atau berhenti. Dan Pak Rik, kenapa memilih Kompas untuk meniti karier? Tadi kan job seeker. Kenapa memilih Kompas dan kemudian kerasan terus gitu? Apa value yang Pak Rik rasa, oh cocok nih, gua cocok nih? Jadi saya terus terang saya mengirim lamaran waktu itu. Saya tidak punya referensi dan preferensi jadi wartawan. Jadi saya tidak punya latar belakang itu. Memang saya kuliah, kemudian juga tidak pernah menulis di media, memang nulis di paper sebagai mahasiswa, itu saya lakukan, tetapi tidak ada referensi dan preferensi jadi wartawan, atau mungkin profesi lain juga. Jadi saya dibesarkan dalam tarikan alam, bukan tidak punya imajinasi dan cita-cita. Jadi saya masuk saja, waktu itu saya kirim ke satu tempat, diterima juga. Lalu kirim ke Kompas, dipanggil untuk ikut seleksi, dan alhamdulillah saya diterima. Jadi bukan karena saya tahu Kompas. Saya tidak tahu Kompas. Jadi saya kirim saja, barangkali ada lembaga yang memang siap menerima saya untuk bekerja. Jadi sebagai homo faber, jadi kodrat manusia cari kerja harus bekerja, saya cari kerja. Dalam perjalanan ini Pak Rik, tentu kan merasakan apa sebenarnya value di Kompas Gramedia, terutama Kompas ini yang membuat Pak Rik, oh ini cocok nih, lembaga ini cocok nih buat Pak Rik ini. Jadi dalam interaksi dan perjalanan waktu dan ruang, akhirnya saya menemukan bahwa Kompas Gramedia itu beyond tempat kerja. Jadi saya bekerja, tapi juga berinteraksi. Jadi saya bukan berkarya di sini saja, tetapi juga melakukan aktivitas, berkumpul dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, bercanda dengan teman-teman, makan minum dengan teman-teman. Jadi rumah. Gitu ya. Jadi rumah. Kemudian pekerjaan itu akhirnya mungkin nomor sekian, tetapi interaksi dengan teman-teman itu menyenangkan, dan lebih menyenangkan lagi itu dengan background yang macam-macam, Mas Febi. Ya Mas Febi tahu lah. Kita di lembaga ini kan dari
Sabang sampai Merauke. Indonesia Mini lah ya. Indonesia Mini, ya. Dan ternyata karena punya keinginan bersama, kemauan bersama, kemudian rasa persahabatan bersama, semua hal seperti itu tidak menjadi faktor dalam interaksi dan bahkan saling mendukung. Nah, itu yang membuat waktu itu berlalu begitu saja dan tiba-tiba tidak tiba-tiba juga sebetulnya akhirnya lewat 44 tahun. Iya. Pak Arik, di Kompas ini ada sosok yang legendaris, yaitu Pak Yaakob Utama. Tentu selama berkarya di Kompas ini Pak Arik selalu berinteraksi dengan dia. Apa sih hebatnya Pak Yaakob di mata Pak Arik Atbagul? Jadi Pak Yaakob itu kalau mau didefinisikan pertama dari ucapannya. Dari ucapannya itu selalu memberi sugesti yang sangat kuat ya tentang sesuatu. Jadi sangat intelektual, ya sangat intelektual. Lalu yang kedua karyanya. Jadi dia tidak hanya berbicara, tetapi dia buktikan karya. Yang ketiga menurut saya ini yang paling kuat sebetulnya keteladanannya. Keteladanannya dia memperlakukan kita bukan lagi sebagai bawahan, tetapi sebagai bagian dari anggota keluarga. Ide-ide kita ditampung, bahkan kita juga dipancing untuk berdiskusi. Dan dia Pak Yaakob dalam pengalaman saya dan teman-teman juga dan Mas Feby juga dekat dengan Pak Yaakob, beliau tidak pernah memerintah, tapi memberikan kita pilihan-pilihan lewat diskusi. Jadi selalu ada diskusi, membuka diskusi, mencari kebenaran lewat perdebatan. Tidak pernah mendikte, tidak pernah menyuruh pun tidak. Tapi kita dengan diskusi itu kita menangkap, oh ini yang dimaksudkan. Tapi marah pernah kan Pak Ari ya? Dengan saya hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Mungkin beruntung berarti. Tapi saya tahu, saya karena cukup lama berinteraksi, ada orang tertentu yang memang menjadi tempat beliau untuk mencurahkannya. Dan orang-orang dekat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan itu tidak membuat orang tersinggung karena sudah ngerti satu sama lain. Jadi kadang-kadang beliau lagi kesel kemana, entah urusan apa, lah kemudian marah-marah ke satu dua orang dan saya tidak perlu sebutkan di sini karena itu teman dekat kita semua. Gitu ya Pak Arik ya. Itu menarik ya. Pak Arik ini kan sudah melanglang buana sebagai orang yang mendalami isu-isu luar negeri, pernah kemana-mana, bertugas di mana-mana. Kalau boleh cerita buat kawan-kawan muda juga generasi ke depan ini, sepanjang Pak Arik bertugas baik di dalam maupun di luar negeri, mana yang sampai sekarang nggak bisa lenyap, membekas terus sampai sekarang, Pak Arik? Iya. Jadi Mas Feby, untuk kita semua sebagai orang yang bekerja di media, semua hal itu menarik, menarik. Bahkan yang tidak menarik bisa dibuat menarik, ya kan itu ya. Karena ternyata kata-kata itu punya kekuatan untuk menyihir, ya, memberi sugesti yang lain. Dan daya tariknya akan lebih hebat kalau ada tantangan. Dan saya hanya mengilustrasi saja. Saya waktu ke Afghanistan. Ya. Tahun berapa itu Pak Arik? Masih ingat Pak Arik? Tahun 80-an lah. 80-an ya. 80-an akhir lah. Nah, waktu itu karena itu perang dan perangnya di sana tidak jelas, jadi bellum omnium kontra omnium, siapa lawan siapa tidak jelas karena semua perang saudara juga. Saya harus nunggu sekitar mungkin 1,5 bulan di New Delhi, India. Lalu sampai 3 kali batal terbang, padahal pesawatnya sudah mau masuk ke landas pacu. Karena diberitakan bahwa bandara Kabul sedang dikepung, jadi sedang ada perang itulah, rudal itu, apa namanya, roket lah, bukan rudal, roket. Akhirnya berhenti. Kemudian tunggu 2 hari lagi, masuk lagi. Akhirnya ketiga bisa terbang. Sesampai di perbatasan, di sini diumumkan bahwa kita sekarang mau masuk wilayah Afghanistan. Yang menurut saya waktu itu kenapa harus disampaikan? Karena itu menambah suasana yang menegangkan. Ya masuklah ke sana. Dan Kabul itu adalah semacam dalam
kayak kawah dia. Hmm. Jadi harus muter dulu, Hmm. lalu baru turun. Jadi bukan daerah yang sangat terbuka, dia dalam cekungan dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Nah di situ ketemu kemudian beberapa wartawan dari Eropa, dari Asia tuh seingat saya hanya dari Jepang waktu itu 2 orang, dan kami semua untuk meliput daerah ke utara itu harus naik helikopter tempur dan harus tanda tangan. Tanda tangan kalau terjadi apa-apa maka negara tidak boleh mengklaim pada negara dan membayar uang bensin lah, uang apalah untuk apa namanya BBM-nya itu $50. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik, dan bagi sebuah wartawan rasa takut itu datangnya kemudian. Oh gitu. Ya. Datangnya malah belakangan. Jadi setelah masuk jauh Ya. dan di situ akhirnya merasa kenapa saya mau. Dan selalu tuh jadi post factum dia. Karena apa? Karena dorongan intuisi sebagai wartawan itu lebih kadang-kadang nekat. Dan itu pengalaman, saya tanya semua wartawan, termasuk wartawan muda, rasa ingin tahunya yang dibentuk oleh lingkungan kerjanya membuat dia lupa, lebih bernekat tanpa kalkulasi. Saya kira itu pengalaman kita semua lah sebagai wartawan ya. Jadi selalu ketakutan itu post factum. Iya. Pak Rik, kalau Pak Rik juga yang saya tahu pernah juga meliput Perang Teluk, betul ya Pak Rik? Iya. Nah, apa yang Pak Rik lihat alami waktu Perang Teluk itu, Pak? Nah, saya pertama ke Irak. Irak itu dalam imajinasi saya ini kan negara yang dengan cerita yang sangat panjang. Dia cradle of civilization. Dia adalah pusat ya kebudayaan ya. Jadi dia menjadi jangkar kebudayaan dunia sebetulnya. Lalu Tigris dan Eufrat ke Babilonia itu kan membuat imajinasi kita tentang negeri itu sangat tinggi lah. Tapi ketika ke sana dia menjadi sesuatu yang berkebalikan, di mana kegembiraan itu jadi hilang. Oh gitu. Ya, ketegangan. Kemudian orang semua merasa tercekam. Lalu harus pakai karena masker, karena akan ada perang kimia, apa namanya, bahan kimia. Bahan kimia. Ya, jadi situasi itu kemudian yang membuat situasi yang sangat menegangkan. Dan kemudian karena waktu itu tidak seperti sekarang ada komunikasi, lalu Harian Surya menceritakan bahwa saya dan teman saya sekarang menjadi politisi di Nasdem itu Gus Effendi Khoiri bahwa kehilangan kontak. Memang tidak ada kontak. Ya. Karena kami pun masuk malam, tiba-tiba kami dijemput oleh orang yang tidak kami kenal di bawah di sebuah hotel. Kami tinggal di situ. Dan kemudian setiap berapa menit biasanya di telepon bunyi dering. Begitu kami angkat, lalu kamar berbeda, lalu langsung tutup. Kemudian waktu kalau tidak diangkat misalnya mereka tanya, tadi kemana? Tadi kemana? Kita bilang tidak kemana-mana, meskipun kemana-mana, tapi mereka tidak kemana-mana. Karena mereka sudah mencurigai bahwa orang asing siapapun jangan-jangan sebagai mata-mata. Itu ya yang sehingga kalau pergi kemana-mana harus atas izin dan mereka ada dikawal oleh mereka. Itu SOP mereka begitu itu ya? SOP. Dan untuk mencek kita apakah di kamar, dia bunyi telepon. Kalau diangkat, dia tutup. Berarti ada orangnya. Berarti ada orangnya. Tapi kalau diangkat, berarti tidak ada orangnya. Dan itu yang kemudian lost contact dengan Indonesia sehingga sempat muncul kabar bahwa Nah, di sini belakangan tahu karena tidak ada komunikasi seperti sekarang, bahwa pernah diberitakan seperti itu, dan teman-teman dan tentu sanak keluarga juga sempat resah lah karena dianggap missing in action. Mia. Iya. Pak Rik ini kan mengalami berbagai orde ya. Orde baru pernah masuk. Orde reformasi pernah masuk ya. Sekarang kita beri nama orde sosmed lah ya sekarang ini.
Pak Rik bisa menceritakan apa beda di masa-masa itu, Pak? Sebagai seorang jurnalis kan pasti ngalami waktu zaman Orde Baru itu, apa yang Pak Rik alami zaman Orde Reformasi, lalu kemudian zaman sekarang ini, Orde Sosmed ini. Silakan, Pak Rik. Jadi waktu saya bergabung di Harian Kompas waktu itu baru 12 halaman. Dan untuk iklannya alokasinya hanya 20%. Dari 12 halaman dari hanya 12%. Tidak boleh lebih. Itu ya aturannya waktu itu. Itu aturan. Tetapi harga iklan 20% itu luar biasa. Maksudnya luar biasa mahal? Mahal. Oh, mahal. Iya. Mahal dan bisa memberikan kesejahteraan. Sehingga wartawan pun bisa kemanapun, sampai ada yang sebulan 2 bulan ke luar negeri, karena dengan itu udah mahal sekali. Dan benar-benar di bawah kendali pemerintah. Isi dari berita-berita itu ya? Politik. Jadi politik, isu politik itu kita hanya memberitakan lebih ke keterangan resmi. Dari pemerintah dari pemerintah. Jadi birokratik reporting. Jadi kita ada yang dari pemerintah kita bikin sesuai dengan pesanan. Tetapi kita bermain waktu itu di politik dan kebudayaan. Ekonomi belum. Ekonomi belum. Lalu tahun 80-an awal media sudah masuk ke industri. Ke industri. Waktu di industri ekonomi mulai masuk. Ekonomi mulai masuk, jadi ada politik, ekonomi dan teknologi. Terus berkembang dan ada pelonggaran sampai 16 halaman lah. Alokasi. Halaman. Jumlah halaman mulai ada pelonggaran. Tetapi politik tidak boleh dikutak-kutik. Politik. Jadi kita bermain di soal ekonomi, sosial. Jadi kritiknya itu tidak boleh langsung. Karena keadaan sosial politik. Kemudian reformasi 98 itu bebas. Bahkan pernah Kompas terbit sampai 108 halaman. Dari 12 ke 12, 16, 24, 32 sampai 108. Dan iklannya bebas. Nggak lagi 20%. Nggak 20%. Nah, dan Kompas Gramedia seingat saya pernah 147 tabloid ya dan majalah. Dan semuanya berbuah. Semuanya panen. Ya. Lalu perkembangan terakhir, karena kita masuk dalam revolusi digital, itu akhir abad 20 dan awal abad 21, maka perkembangannya mulai dari di Indonesia, di luar negeri sudah lebih dulu. 2014 mulai dia sedikit melandai dan turun. Dan itu sampai sekarang. Nah itu ya, jadi istilahnya goncangan itu sampai terjadi terus sampai sekarang ya. Jadi kalau di Indonesia yang saya amati mulai perubahan itu mulai 2013 sampai sekarang, dan dia tidak melewati landai dia, tapi patahan-patahan, sehingga susah untuk rebound, untuk kembali dia sampai sekarang. Nah tentu dari segi kerja, dari segi kemampuan itu teman-teman muda itu luar biasa. Mereka punya kemampuan, hanya tantangannya memang beda. Gitu ya. Beda. Jadi kalau dulu misalnya zaman tahun 80-an kirim satu berita atau apalagi foto itu membutuhkan 40 menit hitam putih. Kalau lancar ya. Nah sekarang dengan digital aja, dengan satu pencet seret sudah. Itu jadi ini ada kemudahannya. Tetapi di sisi lain tantangan teman-teman jauh lebih hebat, jauh lebih sulit, jauh lebih kompleks dibandingkan zaman dulu ya. Zaman dulu. Pertama, tantangan pertama bahwa dengan kemudahan itu berita itu scarcity, jadi kelangkaan, dan nilai itu kan di dalam kelangkaan. Sekarang menjadi kelimpahan, sehingga harganya turun. Value-nya turun turun itu. Lalu yang lain soal kualitas, karena adu cepet.
adu kenceng, adu gaduh, adu ya, Aduh. ya. Ya. Sehingga apalagi ada namanya FOMO, fear of missing out. Jadi karena tidak mau ketinggalan, sehingga tidak kesempatan untuk mengolah, merefleksi. Semuanya mungkin dalam setengah matang, bahkan masih mentah sekali itu dilepas ke publik, dan publik juga belum tentu juga mengunyah ini, belum tentu mendengar atau mendengarkan, karena begitu banyak pemain yang bertarung di situ dengan nilai-nilai berita itu turun. Itu ya, Pak. Ya, itu tantangannya. Pak Rik, seringkali Pak Rik dalam beberapa kesempatan menyebutnya sebagai era post-truth, ya kan? Ya. Dan banyak orang itu. Menurut Pak Rik, apa sih yang dimaksud dengan post-truth itu? Jadi kebenaran pertama itu adalah ucapan. Itu udah tesis klasik lah. Apa yang kita pegang dari orang pertama ucapan. Nah, mulai orang kecewa dengan ucapan itu adalah ucapan para politisi. Gitu, itu historiknya. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh politisi itu ternyata bisa kebalikannya. Dan dalam kasus di Amerika misalnya, waktu Nixon misalnya mengatakan bahwa dia baik, ternyata dia mengambil menyuruh untuk menyadap. Itu yang namanya skandal Watergate ya. Watergate. Jadi akhirnya orang kecewa. Jadi apa yang dikatakan tidak bisa diandalkan. Maka orang mencari kebenaran sendiri-sendiri. Jadi karena kebenaran yang punya otoritas pemerintah ini tidak bisa dipegang lagi. Jadi apa yang dijanjikan, yang diucapkan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dibolak-balik itu loh. Nah akhirnya kekecewaan ini kemudian orang mencari sendiri sumber kebenarannya sendiri. Nah dalam pencarian ini, akhirnya yang menjadi ukuran bukan lagi rasio tetapi persepsi dia, kan lebih subjektif. Selalu menjadi persoalan ya, siapa yang menjadi otoritas untuk menentukan persepsi saya dengan persepsi Mas Feby itu mana yang paling benar. Nah inilah kekacauannya. Bahkan sekarang kekacauan lebih besar lagi itu dicampur aduk, karena persepsi selalu mencampur adukan antara benar dan tidak benar, antara hoax dan fakta, antara yang maya dengan yang nyata, bahkan yang nyata dimayakan dan yang maya dinyatakan. Jadi ini bolak-balik. Ini zaman bolak-balik. Bolak-balik zaman. Ya. Jadi post-truth sebetulnya itu. Jadi orang kecewa terhadap yang sebetulnya yang diandalkan dari penguasa, politisi, ternyata omongan itu tidak bisa dipegang. Ya. Makanya orang lari cari sendiri. Mari, kalau kemudian istilah post-truth itu menjadi mengemuka ketika di zaman sosmed, ini apa hubungannya? Nah, jadi persoalan itu diamplifikasi. Diamplifikasi oleh sosmed sehingga dia menjadi viral dia. Jadi virus dia. Kesana kemari sehingga yang tadi post-truth itu menggunakan kendaraannya sosmed malah tambah masif gitu ya. Sosmed menggunakan dia karena dengan menyebarkan ini dia punya audiens lah. Gitu jadi ya. saling memanfaatkan sebetulnya. Iya. Itu persoalan post-truth itu dengan sosmed. Ya. Pak Rik ini kan juga dikenal punya networking yang sangat luas di dalam negeri ya. Pak Rik, apakah memang betul Pak Rik punya networking kepada keluarga Bung Karno, Bu Mega dan seterusnya gitu, untuk di para politisi-politisi yang ada di kita, memang sehingga Pak Rik kemudian seringkali disebutnya sebagai ini bukan wartawan tapi intelin. Mas Feby, saya kira posisi saya dan Mas Feby itu sama. Ya. Saya dikenal bukan karena saya sebetulnya, karena lembaga. Kompas ya. Ya, jadi kalau selalu ada interaksi, karena ada personifikasi, ada representasi. Dari kita ini kan representasi dari pekerjaan profesi, tapi juga dari lembaga. Jadi saya lihat itu dalam ekosistem. Saya Mas Feby atau saya diterima di luar, tentu ada faktor pribadi, tetapi juga ada kontribusi dari kelembagaan. Jadi kalau saya bergaul dengan teman-teman dan selalu wartawan selalu diasosiasikan bahwa dia ada intel juga. Karena sama ya, mirip pekerjaannya ya. Mirip karena semua
menghimpun informasi. Betul ya, mirip ya Pak. Menghimpun informasi. Nah, wartawan selalu memilih dan memilah mana yang baik untuk negeri ini, mana yang baik untuk kemanusiaan. Jadi selalu ada proses seleksinya itu memilih dan memilah. Memilih dan memilah ya. Sementara kalau Intel mungkin dia mengumpulkan informasi ya untuk kepentingan kita tidak tahu lah. Ya itu kita tidak tahu karena kita tidak bagian dari itu sudah. Tapi bahwa kerja mengumpulkan informasi, saya kira di situ titik temunya. Mungkin orang bilang ini karena saya kira itu juga menjadi tradisi di lembaga Kompas Gramedia. Apa yang benar, apa yang dikatakan harus benar. Tetapi semua yang benar tidak perlu dikatakan. Karena kita bilang kalau semua dibuka yang benar itu kan bisa bubar juga. Iya. Nah, sehingga itu saya kira kemampuan untuk menahan diri dan apa yang ada dalam ruangan itu dianggap selesai. Karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga bahwa jangan sampai apa yang kita sampaikan ke publik itu akan merusak, memberi efek negatif. Pak Arik sebagai seorang jurnalis senior, saya sih kepingin Pak Arik memberikan pendapat mengenai situasi negeri ini terkini, Pak Arik. Baik dari sosial, politik, ekonomi. Tentu Pak Arik, saya yakin meskipun purna dari Kompas, tetapi jurnalis never die lah, kayak soldier never die gitu ya. Gimana Pak Arik, menurut Pak Arik? Ya, jadi secara umum orang mengatakan bahwa Indonesia itu punya masa depan yang baik dan diproyeksikan akan menjadi satu negara yang dengan kekuatan ekonomi yang besar. Secara potensial, potensinya ada. Nah, tapi kalau kita lihat dari sejarah, kita lihat dari sejarah dulu. Waktu zaman rempah-rempah, kita tuh kan kaya sekali dan menjadi rebutan, tapi tidak terjadi apa-apa di kita. Kita tetap kita. Kemudian waktu minyak, kita minyaknya luar biasa. Yang kaya kan bukan kita. Jadi kita tetap kayak gini-gini aja. Tetap kayak gini-gini. Kemudian pada satu saat hutan waktu itu, karena kita adalah hutan yang termasuk hutan yang hebat di dunia. Hutan ditebang, akhirnya penggundulan di mana-mana. Tidak dapat apa-apa. Ya dapat apa-apa, tetapi kita lihatlah. Dibandingkan yang negara-negara yang tidak punya apa-apa, Korea Selatan, Jepang, Singapura, mereka hidup dari bukan dari alam tapi dari pikirannya. Kemudian tambang, kita lihat tambang sekarang. Sejauh mana itu berkontribusi untuk kemajuan kita kan belum lihat. Lalu sekarang ini banyak kegaduhan, lalu banyak hal yang diangkat tentang kelemahan korupsi, tetapi hanya untuk diangkat tapi untuk tidak diselesaikan. Nah ini problemnya. Jadi banyak hal yang diangkat, dibongkar, kita tahu semua, tetapi tidak untuk diselesaikan. Nah itu dibongkar-bongkar saja. Dan semuanya itu ada di depan mata kita semua, mata wartawan, mata politisi, mata DPR, di depan polisi, politisi, penguasa. Tetapi kita seperti tidak punya kemampuan untuk mengangkat itu. Yang lain menurut saya, sekarang orang mulai macam-macam komentar, jangan-jangan karena kita tidak punya agenda besar. Nah, di mana semua bisa dimobilisasi, berfokus ke sana sehingga ada optimalisasi, sehingga hal-hal yang lain itu tidak menjadi isu. Sekarang karena tidak ada isu besar yang menyatukan kita, akhirnya semua orang membuat isu sendiri gitu. Dan goreng-goreng itu yang menurut saya belum tentu sangat baik. Silahkan saja, tetapi semua orang mengatakan oh this is our future gitu. Ada program besar di mana semua orang merasa bisa mengkontribusi di situ. Dan itu perlu leadership sebetulnya untuk menentukan mari kita ke sana karena di sana jadi tujuan dan harapan kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi di luar itu sebetulnya tadi bahwa kita mampu membongkar persoalan ini loh ada, tetapi kemampuan menyelesaikan tidak untuk menyelesaikan ya, hanya untuk sekedar bongkar-bongkar saja. Dan itu berbahaya. Gitu ya Pak Rik. Berbahaya. Enggak, tapi Pak Rik merasakan bahwa ini gelisah itu gimana Pak? Merasakan kegelisahan seperti yang sekarang tercermin dalam pemberitaan itu seolah orang mulai gelisah ini Pak. Iya. Yang saya khawatir kalau sudah gelisah, semua gelisah, apatis. Oke. Itu yang jadi
generasi, jadi ada teman muda mengatakan yang paling kita khawatirkan historik, jadi yang sudah lewat kemudian apatis, gelisah kemudian apatis, lalu mau buat apa? Nah ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran lebih besar sebetulnya, bahwa sikap apatis itu. Ya. Jadi kita tidak ada satu instrumen di mana kita semua mengatakan wah ini ada krisis. Jadi sehingga perasaan tentang krisis, sense of crisis itu, kemudian ada yang mau kita dorong, urgensinya apa. Dan itu mungkin kalau kita bisa mengatakan ini tujuan masa depan kita gitu loh Mas Feby, itu. Pak Rik kan pasti beberapa sepanjang karirnya malah mengalami situasi di tahun 1998 ya Pak Rik. Bagi wartawan situasinya. Menurut Pak Rik mirip-mirip atau masih jauh ini sekarang ini dengan situasi waktu reformasi dulu itu Pak Rik? Seperti bicara pengalaman Pak Rik aja. Jadi kalau dibanding-bandingkan, dan memang tidak bisa menghindari komparasi, karena di situ kita bisa menemukan pembelajaran. Dulu kita mulai dengan krisis finansial, krisis finansial, dan kemudian krisis ini ternyata menular ke yang lain, mempengaruhi yang lain lah. Ya. Lalu ada semacam juga ada frustrasi sosial dan politik ya, karena juga era kekuasaan yang cukup panjang lah. Jadi itu ada momentum. Nah, sekarang ini situasinya mungkin bisa lebih rumit. Nah, rumit karena faktor yang akan membuat kerumitan ini tidak tunggal. Bukan faktor tunggal ya. Dulu pertama financial, kemudian merembet. Sekarang faktornya lebih banyak. Pertama persoalan global, itu dulu, global dulu. Nah global ada perang di Ukraina. Perang, kemudian juga terakhir ini ada India dan Pakistan ya. Lalu juga Timur Tengah. Nggak kelar-kelar. Dan selalu dalam setiap krisis memulainya dalam setiap konflik itu memulainya gampang, tetapi mengakhirinya tidak bisa. Tidak gampang. Selalu tidak bisa memulainya. Mudah sekali tapi mengakhirinya nggak gampang. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya tentang negara kita. Jadi situasinya kalau dulu hanya satu faktor, sekarang kan faktor dulu Asia Tenggara lah, sekarang global karena perang dagang. Kemudian dalam perang dagang ini juga tumpang tindih dengan isu politik, geopolitik. Dulu globalisasi juga tidak terbuka seperti sekarang. Sekarang semua dalam sebuah bejana berhubungan. Jadi satu akan mempengaruhi yang lain. Selain tadi urusan finansial, sekarang pernah teknologi. Jadi disruption teknologi ini mengerikan. Semua perusahaan itu mengalami. Media salah satunya. Jadi disruption itu sehingga PHK-nya akan bertambah. Lalu yang lain ada dari teknologi juga, ada yang pinjol dan judol. Kalau dulu orang nggak ke sana larinya. Nah sekarang ini kalau bantalan ekonominya dalam keadaan sulit, larinya ke situ, tapi justru belitannya lebih berbahaya. Nah ini lebih kompleks. Nah karena itu kita butuhkan sebetulnya secara bersama-sama dan pemerintah untuk menjaga ini semua. Karena kalau tidak dijaga, tidak dikelola dengan baik, nah itu ancamannya akan lebih serius lagi. Ya itu ya Pak Ali ya. Kalau istilah Jawanya bisa merucut ini ya. Bisa. Jadi kalau kita tidak bersama-sama melihat ini sebagai tantangan, apatis, mulai dengan pemerintah, kemudian masyarakat tidak dimobilisasi, bahwa kita tidak hidup dalam situasi yang nyaman, itu agak berisiko. Pak Rik, boleh dong memberi satu nasihat kepada kita yang masih bergerak
terutama di dunia pers di jurnalistik ini kan sekarang lagi nggak baik-baik saja lah. Yeah. Gimana bagusnya Pak Rik supaya kita tetap bisa survive tetapi bisa memberikan informasi untuk mengimbangi sesuatu yang beredar di sana, air bah di dunia medsos itu Pak Rik. Iya. Memang kembali media itu kan menyuarakan. Jadi voice sebetulnya, memberi voice. pesan lah, voice. Yang kita hadapi kan sekarang kan kegaduhan. Jadi noise lah. Jadi memang kadang-kadang ini kalah nih. Karena suara itu selalu bisa dikalahkan oleh kegaduhan. Tetapi suara punya daya tahan. Ya. Suara punya daya tahan karena dia dikelola oleh suatu sistem. Sementara gaduh ini adalah dia datang dan pergi ya, dan tidak ada konsistensi di sana. Tetapi semua perubahan itu akan muncul ketika kita dengan ada istilah misi. Ya, misi ini ada yang mau kita bawa ke depan. Jadi dari kata misi itu sendiri artinya membawa sesuatu ke depan. Dan kenapa membawa ke depan? Karena kita melihat sesuatu yang lebih penting di depan, visinya. Dari kita melihat, maka ini kita konsisten di situ. Kalau kita mengikuti permainan mereka, misalnya kita ikut-ikutan menyebarkan hate speech, kebencian, maka sebetulnya itu proses bunuh diri juga. Karena apa yang dibutuhkan dari media itu sebetulnya suara, ya, memberikan pencerahan di tengah kegaduhan yang luar biasa. Ya. Pak Rik ya. Ya. Pak Rik, ini di penghujung ngobrol kita ini, Pak Rik. Tentu kita semua ingin tahu selama 44 tahun berkecimpung dalam dunia jurnalistik itu apa kenikmatan yang tertinggi ya? Pak Rik pernah rasakan kenikmatan tertinggi 44 tahun menjadi seorang jurnalis itu kenikmatannya apa Pak Rik? Ya mungkin kenikmatan lebih ke, saya tidak bisa mendefinisikan dalam kenikmatan yang bersifat realitas ya, mungkin pada level imajinasi. Ya. Jadi dengan jadi wartawan, kemudian dalam refleksi yang dalam, akhirnya kita bisa berinteraksi dengan dunia luar, dengan teman-teman. Saya misalnya sempat pergi ke epicentrum mafia kokain misalnya di Cali dan Medellin. Itu ya, jadi epicentrum tempatnya tempatnya ya? bukan narkotika. Oh, narkotika. Kokain ya, terutama. Itu di mana Pak Rik? Di Bogota, di Bogota. Colombia ya. Ada dua yang waktu itu Medellin dan Cali. Itu terkenal sekali dalam literatur tentang mafia narkotika. Nah, saya berkesempatan ke situ, naik bus malam, kemudian lewat lereng pegunungan Andes, ya, belasan jam untuk sampai ke tempat itu, ke kota-kota yang indah di tengah pedalaman. Jadi di situ ya ada perasaan, ya saya bisa datang ke situ lah. Nah, lalu kemudian ketemu dengan beberapa tokoh dan wawancara, sekitar 12 pemimpin dunia saya ketemu juga untuk wawancara. Tapi Pak Rik ketika di Kolombia itu memang bisa melihat sendiri produksi narkotika itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau kelihatan berarti enggak mafia. Mafia itu tertutup. Ya, jadi yang kelihatan itu bukan. Iya. Selalu ya, lalu dunia gelap itu kan. Iya. Kalau kelihatan itu berarti bukan mafia. Dan 12 pemimpin dunia pernah mewawancari ya, dan saya mewawancari ya. Di antara mereka ini yang paling wow gitu siapa Pak Rik? Menurut Pak Rik ya, dalam konsep ini orang ini jos ini. Ya, saya Benazir Bhutto pasti. Benazir Bhutto, karena dia secara kultural dia sebetulnya tidak bisa pemimpin perempuan. Karena di negara yang itu ya. Ya. Kemudian yang mengesankan lain juga sebetulnya dengan Arafat. Yasir Arafat. Jadi karena dia adalah pejuang. Yang menurut saya waktu ke Jakarta, siapa teman hidup Anda, dia mengatakan ya saya Palestina, istri saya Palestina gitu. Beberapa tahun kemudian dia nikah dengan seorang keturunan Palestina juga di Prancis. Bapak dulu jadi, tapi wartawan lain yang tanyakan, katanya sudah nikah, katanya. Namanya istrinya kan Palestina. Lalu apa jawaban dia? Sangat diplomatis.
Ya saya kan penganut Muslim. Kalau Muslim kan boleh nikah lebih dari 2. Artinya biasa 2 istri. Dalam kenyataan dia hanya 1 istri. Itu. Jadi itu yang menarik karena perjuangan ya. Perjuangannya dia, kemudian Benazir Bhutto juga karena perjuangan, karena dia harus melawan rintangan-rintangan budaya. Budaya di mana seorang perempuan sulit menjadi penguasa. Tapi dia jadi penguasa. Gitu ya. Saya ketemu 2 kali dia di Karachi. Di Karachi, Pakistan. Itu artinya berapa kesempatan langka yang bisa. Itu nikmatnya di situ ya, Pak Ri? Ya mungkin termasuk. Itu Tribuners, apa yang sudah disampaikan Pak Arik itu saya kira banyak memberikan kita sebuah referensi untuk melihat kita ke depan. Sekali lagi Pak Richard Bagun, terima kasih banyak ya, luar biasa. Dan saya yakin saya kembali lagi tadi pada adagium yang saya sabutkan, jurnalis never die, gitu ya? Iya. Benar juga ya? Sama dengan soldier never die. Ya. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri, sampai bertemu lagi dengan ngobrol kita dengan tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan jangan lupa tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.